10.54 sekarang. 10.54 start. Share screen dulu ya, Pak. Sudah muncul ya, Pak? Pak. Ya, saya mulai. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Oke, Bapak. sehat semua ya. Sehat semua ya. Sehat. Ya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang pertama kita akan berdoa dulu. Monggo Mas Wiwi tolong dipimpin doa. Baik, Pak. Mari teman-teman kita berdoa untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Ucapkan Wiwi. salam ke Pak Guru. Baik, Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Langsung aja untuk presensi ya. Ketua kelas Mas Wiwi. Selamat pagi, Pak. Ya, Ya. ada yang nggak masuk? Nihil, Pak. Alhamdulillah pagi hari ini nihil. Oke, berarti memang semangat semua untuk hari ini karena yang akan kita pelajari hari ini juga materi yang menyenangkan ini nanti bisa Anda gunakan untuk membuka usaha di rumah kalau besok sudah lulus ya. Nah, karena kita semua kan mekanik semua ya, mekanik itu pasti punya rasa penasaran yang lebih tinggi, maka dengan materi hari ini saya yakin nanti rasa penasaran Anda akan lebih besar lagi. Ya, harapan saya ya nanti Anda semua bisa membuka usaha ini dari sistem AC ini sebenarnya Anda bisa mencari uang dengan mudah ini. Ya. Maka Amin, Pak. Amin. ya, maka kita ikuti aja untuk pelajaran hari ini. Semoga hari ini lancar semuanya ya dari awal. Nah, ini nanti Anda akan mempelajari ya yang di pengetahuan di teorinya Anda akan memperinci prosedur perawatan sistem AC. Jadi sistem AC itu harus dirawat, kalau tidak maka akan menimbulkan gejala-gejala yang tidak normal. Selain itu nanti kita juga akan mendeteksi kerusakan yang ada di sistem AC. Lalu besok di pertemuan kedua kita baru akan melaksanakan praktek perawatan sistem AC di unit kendaraan dan juga nanti kita akan melaksanakan perbaikan. Kalau nanti Anda memeriksa kebetulan ada kerusakan, nanti bisa dilakukan perbaikan bersama kelompok Anda. Tujuannya nanti kita akan berikan sebuah permasalahan ya, nanti akan saya tampilkan video tentang permasalahan di sistem AC. Nanti dari video tersebut nanti Anda sebisa mungkin harus bisa mencari kira-kira itu penyebabnya apa dari gejala kerusakan yang ada di AC. Ya, nanti hari ini kita mencari penyebabnya dulu dari buku-buku manual yang disediakan dan juga nanti Anda bisa mengakses juga di internet dari sumber-sumber yang lain untuk mencari kira-kira penyebab kerusakan di AC itu apa. Ya. Oke, yang pertama kita sering mendengar kata AC ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya fungsinya apa. Sebenarnya AC itu fungsi utamanya sebenarnya apa? Mas Ahmad Mukorobin nih, coba dijawab kira-kira AC menurut Anda apa Mas Robin? Untuk mendinginkan, Pak. Tapi bisa menghangatkan Untuk juga, Pak. Ruangan. Menghangatkan juga. Seperti mobil ya. Mobil untuk mobil. Ya. Kalau coba Mas Eko, mana Mas Eko ini? Iya, Pak. Apa kira-kira nih Mas Eko? Fungsi AC itu apa ya? AC biar di dalam kabin itu bisa dingin, makles, Bapak. Bisa dingin banget ya? Mas Denny itu mau menjawab, Pak, kelihatannya, Pak. Nah, Mas Denny coba. Oh, lagi sibuk, Pak. Jarang adem, Pak. Oh, Mas Denny lagi sibuk. Ya, diceluk guru nih, Den. Aja HP naik, Den. Nah, Tidur, itu Pak. Denny terus. Nanti ya main Mobile Legends-nya nanti. Tolong diletakkan dulu. Ya, itu. AC itu angin jendela, Pak. Angin jendela ya, jadi kalau nggak dingin dibuka jendelanya, maka disebut dengan AC. Baik, hari ini yang akan kita pelajari, ini ada 4 hal saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan mengulang kembali
tapi secara singkat saja, siklus refrigeran ya dan perubahan wujudnya. Karena apa? Karena nanti dari sini kita akan mengetahui sebenarnya penyebab dari kerusakan AC itu. Maka dari dua ini sebenarnya kita bisa menjawab yang studi kasusnya di bawah ini. Nanti akan saya berikan permasalahan. Lalu baru nanti saya akan menampilkan langkah-langkah perawatan yang sesuai dengan prosedurnya. Tapi sebelum itu nanti Anda dari studi kasus ini nanti Anda berkelompok itu silakan melakukan observasi sendiri dari literasi yang ada, dari buku, dari internet dan sebagainya. Kita mulai dari yang pertama, kita coba untuk mengulang kembali ya, mengingat kembali yang sudah kita pelajari di kelas 11 kemarin. Oke, ini kita lihat dulu videonya. Sudah muncul ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, Dia mengalir ke evaporator. oke. Wih, bisa Nah, gerak, Pak. Ini bisa gerak ya? Bisa, Pak. Oke, ini aliran freonnya ya. Nah, oke, kita kembali ke sini. Ada yang bisa menjawab ini? Ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau. Bilangin yang biru. Saya, Pak. Ya, Mas Denny silahkan. Yang merah itu suhunya tinggi, tekanan tinggi. Biru Ya. suhu rendah. Suhunya rendah. Terus Yang kuning, kuning sama hijau ini apa? kuning remang-remang, Pak. Kuning remang-remang. Kuning apa, Pak? Kuning Dingin sekali itu, banget. Pak. Kuning dingin sekali. Hijau. Ya, Kuning bisa, tekanan Pak. tekanan rendah, Pak. Kuning, Pak. Kuning, Gas, tekanan kuning itu- tekanan rendah gas. Kira-kira yang hijau sama yang kuning ini dingin yang mana ya? Dingin yang hijau, Pak. Hijau, Pak. Hijau, Pak. Oh, kenapa yang hijau? Kenapa yang hijau? Karena ada low pressure liquid. Apa itu? Ada tulisannya Karena ya. kalau hijau Yang hawanya hijau ada dingin, Pak. kipasnya itu, Pak. Yang hijau Dikipasi ada itu, Pak. kipasnya. Dikipasi ya. Yang hijau-hijau itu adem, Pak. Oh, yang hijau ini lebih dingin daripada yang kuning ya. Ya. Nah, kita nanti buktikan apakah betul yang hijau ini dingin, Ya. lebih dingin daripada yang kuning atau Siap. tidak. Lalu yang merah sama yang biru ini dingin yang mana kira-kira? Yang di kondenser Dingin yang yang bawah biru, itu. Pak. Biru, Bapak. Yang biru kenapa kok bisa dingin yang biru? Karena itu Karena liquid. Karena Tapi, merahnya Pak, dikipasi, Bapak. sudah dikipasin. Ya. dikipas. Sudah dikipasi maka menjadi dingin ya. Jadi Ya. dingin. Oke. Kita lihat untuk perubahan wujudnya. Nah, yang namanya freon ya di dalam sistem AC seperti yang Anda pelajari kelas 2 kemarin itu ternyata freon itu bisa berubah wujud seperti Power Ranger ya, bisa berubah wujud. Nah, ada saatnya dia menjadi cairan, ada saatnya dia menjadi gas. Kapan dia menjadi cairan, kapan dia menjadi gas, tergantung dari tekanan dan juga suhu atau temperatur di sini. Ini saya beri warna merah, artinya kalau freon itu bertekanan, ini kita anggap aja 15,3, geser sedikit ya, berarti kita anggap 16 kg ya, kgf per cm persegi dengan suhu 80 derajat Celcius, maka dia bentuknya apa, Mas Ahmad? Bentuknya apa, Mas Ahmad ini? Suhu berapa, Pak? Maaf tadi. 80. Suhunya 80. Gas, Pak. Itu kelihatannya Iya. kalau diurutkan, Pak. Bentuknya gas, iya. Bentuknya gas ya. Iya, Pak. Tapi Ya, kalau Pak. sudah didinginkan ya dengan tekanan yang sama, ya dengan tekanan yang sama, suhunya diturunkan menjadi 60. Maka dia berubah wujud dari apa? Udara, Gas. gas. Gas menjadi cair. Liquid. Gas menjadi apa? Cair. Menjadi cairan, menjadi liquid. Iya, menjadi liquid. Sama seperti ini. Ini yang saya tunjukkan di kamera, muncul ya, di kamera Iya, muncul ya. itu bisa, Di kamera itu muncul liquid ya. buat vape, Pak. Iya, ini liquid korek ya. Jadi ini kalau di luar, ya, di luar bentuknya apa? Gas, bentuknya gas. Tapi kalau di dalam apa namanya di Gas. dalam tempat ini dengan suhu yang rendah, maka dia berubah wujud menjadi apa? Menjadi cairan. Ya, ini di contoh di korek gas itu ya. Cair. Kayak Iya. gas 3 kilo itu ya. Kayak gas melon, Pak. Ya sama, betul sekali sama.
Nah, perubahan wujud ini, nah ini ya, perubahan wujud ini terjadi di mana? Di kondenser ya. Jadi Kondensor. dari kompresor dia dia berbentuk gas lalu didinginkan ya dengan tekanan yang dengan yang sama tapi diturunkan suhunya, maka dia berubah dari gas menjadi cairan. Cair. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Itu kok bisa ya Pak ya? Dari cair suhunya tinggi bisa evaporator ya? Oh ya itu. Baik. Kita coba lihat di sini ya. Siapa kira-kira yang mengubah itu ya? Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada korek, bentuknya itu cair, di dalam ini cair. Ya, yang dikatakan oleh Mas Dini tadi di sini cair. Di yang biru-biru ini kan masih cair. High pressure liquid. Liquid itu apa tuh? Cairan. High pressure. Nah, lalu dia melewati yang namanya expansion valve. Iya, dia melewati expansion valve yang bentuknya kecil, lebih kecil. Sama seperti semprotan itu, sama kayak spray. Nah, keluarnya juga bentuknya spray di sini. Ya, dengan melewati celah yang kecil, maka dia berubah menjadi spray, maka suhunya menjadi turun. Ya, menjadi lebih dingin, maka diberi kipas oleh blower masuk ke dalam kabin menjadi dingin. Gitu ya, Mas Eko tadi yang bertanya ya. Oh iya. Jelas Mas Eko? Jelas Bapak. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, silahkan Anda membuat kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang. Silahkan dibagi dulu. Saya tunggu 10 detik. Sudah terbentuk? Sudah terbentuk ya? Oke. Ya, kita akan melihat. Karo cahaya aku. Siap, boleh. Yang penting tidak jotos-jotosan. Oke, kita akan melihat video ini. Ini ada sebuah kasus di mobil ini. Ya, kebetulan bukan mobil saya. Karena mobil saya AC-nya angin jendela tadi ya. Oke, kita bisa melihat. Muncul ya. Sudah Pak, sudah. Ada suaranya nggak kira-kira? Dari situ ada suaranya kah? Pak. Nggak kedengeran Pak. Nggak kedengeran. Nah, apa ini? Blower AC. Apa yang terjadi? Kita ulangi lagi. Apa yang Kisi-kisi terjadi AC. pada apa yang terjadi pada kisi-kisi AC tersebut? Angin Keluar tuang, Pak. asap Pak, apa itu? Keluar apa itu? Nanti ada tulisannya, silakan disimak. Iya. Apa itu? AC Pak. Apa ada yang terbakar Seperti di dalam ada Pak? asapnya tadi ya? Ya. Seperti ada asapnya. Oh, apakah ada yang terbakar di dalam? Oke. Ya itu. Itu tuh gas ada nanti. Gejala abnormal apa yang terjadi pada sistem AC? Iya. Jadi pertanyaan yang harus Anda cari dengan cara bagaimana berdiskusi dengan kelompok Anda mencari dari literatur ya, nanti dari buku-buku manual itu silakan diambil, ada buku New Step ada, buku tim 21 ada, boleh mencari dari internet silakan, HP-nya masih kuotanya masih banyak ya. Wah, silakan dibuka dari YouTube boleh. Lalu dari melihat gejala tersebut, silakan Anda juga mencari kemungkinannya apa sih kerusakannya, karena pasti banyak sekali yang terjadi ya kerusakannya. Lalu didiskusikan dan nanti dituliskan pada lembar LKPD. Saya beri waktu. Saya beri waktu 30 menit nanti Anda untuk mencoba mencari dari buku. Boleh mengamati dari trainer AC ya, boleh. Silakan. Oke. Baik, sudah dikumpulkan semua LKPD-nya ya, anak-anak? Ya, Ada yang belum dikumpulkan? Belum Pak, Ada yang belum dikumpulkan? Nanti Pak, nunggu Pak. Kelompoknya Masih Denny nunggu. lama Pak itu Pak. Oke, ya. Ini sudah terkumpul semua ya? Batik. Masih batik. Ratna Jangan nakal, nyentuh, Pak. jangan nyentuh. Ratna nakal, Pak. Aku dijaluk tuh. Oke. Udah Baik. nyontek Pak. Oh iya. Copy paste ya. Baik, saya minta kelompok pertama silakan Anda mempresentasikan. Ini kelompok pertama. Kelompoknya Nana Pak. Mas Joy, silakan. Mas, kelompok pertama ya, Mas Eko, Mas Wiwit, Mas Raharjo, silakan dipresentasikan hasilnya. Apa tadi kira-kira?
Karena ini. Yang, Ya, Pak. Mas Sigit. Ayo, Pak. Mas Iko, ayo. Ya, udah. Ya. Kok maju kok. Ayo. Iya, kamu kok maju kok. Ibu lu, Pak. Ngeso, Pak. Mas Iko coba dibacakan hasilnya diskusi tadi untuk gejala abnormalnya itu. Ayo, wayahe. AC mengeluarkan embun dari kisi-kisi AC dalam kabin. Oke, betul. Nah, terus apa kemungkinannya kira-kira? Itu kayak tersumbat gitu, Pak. Ada yang tersumbat ya? Apa yang tersumbat? Yang tersumbat apa nih, Pak? Mas Aduh, Raharjo, Pak. Koran, Pak. Ada yang kotor ya? Ada yang kotor ya? Betul, ada yang kotor. Iya. Nah, ini sudah ditulis tadi ya. Kesimpulannya apa tadi? Filternya kotor ini ya. Ya, Pak. Nah, kisi-kisinya juga dampaknya mengeluarkan kisi-kisi. Iya. Ya. Oke, terima kasih kelompok yang berikutnya. Oke. Baik, terima kasih hasil-hasil tadi yang dipresentasikan tadi. Sebenarnya sudah merajuk pada ini, pada langkah perawatan. Ya, saya berikan sedikit penjelasan ya, apa saja yang perlu dilakukan perawatan. Yang pertama adalah kekendoran atau kekencangan ini dari V-beltnya harus diukur menggunakan alat ini tension gauge. Ya, standarnya berapa? 7 sampai 11 mm. Betul atau tidak tadi di hasilnya? Iya. Lalu yang kedua dibersihkan kondensornya menggunakan air, disemprot menggunakan air. Lalu juga diukur menggunakan apa ini namanya alatnya? Apa itu? Manometer apa, Pak? Manometer ya, manometer. Nah, juga diperiksa kebocoran-kebocorannya. Tapi tidak boleh terlalu kencang karena nanti akan merusak pipa karena pipanya bahannya sangat rentan untuk bengkok dan patah ya. Nah, juga diperiksa fuse-nya. Nah, ini juga dibersihkan filter AC-nya. Kalau sobek ya diganti. Blowernya juga dibersihkan. Kipas extra fan-nya juga dibersihkan. Ikan, iya, Pak. Pak Guru, Ya, minta izin ke WC. oke, silahkan. Nah, ini juga dicek ya untuk sirkulasi udaranya apakah ada kotoran atau tidak, blowernya masih kencang atau tidak, suhunya dicek menggunakan termometer. Termometer. Ya. Iya, AC yang bagus berapa derajat? Mas Denny berapa? 4 sampai 6 derajat Celcius. 4 sampai 6 derajat Celcius. Betul. Dingin sekali ya, Pak, berarti ya, Pak? Ya, memang dingin sekali. Memang dingin sekali. Dingin, Pak, kayak di Malang, Pak. Kayak di Malang. Ya. Dingin kayak Ya. sikapnya mantan saya, Pak. Waduh, rumah. curhat, Pak. Gimana, Ya, Pak? Robin curhat, Pak. Ya. Curhat ya. Nah, Iya, ini Pak. bisa dicek juga nanti dari apa ada gelas ya, ada kaca. Dilihat ketika AC-nya dinyalakan Iya, ada Pak. gelembungnya atau tidak. Kalau yang masih bagus itu hanya air, yang mengalir hanya air. Ingat tadi perubahan apa? Perubahan dari gas menjadi cair ya di Iya, kondensor ketika sudah Gas dikipas menjadi berubah menjadi cair, cair. ya. Iya, maka harus berubah menjadi cair. Poin pentingnya ketika Anda melakukan perawatan adalah ini, temperatur kabinnya berapa tadi, suhunya berapa. 4 sampai 6 Pembersihan tadi, Pak. kebocoran, ketegangan VBL, bagaimana? 4 sampai 6 tadi, Pak. Temperatur kabin itu. Iya betul, 4 sampai Oh, 6 iya, tadi iya. temperaturnya ya, yang standar. Berarti kalau lebih dari itu berarti ada sesuatu yang tidak normal. Tidak Silahkan normal. nanti bisa dicek. Iya, bisa karena tekanan refrigeran, bisa karena kisi-kisinya kotor, bisa karena blowernya atau magnet kick clutch-nya, termostatnya, fuse relay-nya ada yang putus, itu juga bisa mempengaruhi dari suhu yang nanti dihasilkan oleh sistem AC. Dan juga Anda mencari dari buku tadi, kira-kira kesimpulannya apa? Penyebabnya apa kira-kira gejala abnormalnya ketika mobil itu sistem AC-nya tidak dilakukan perawatan secara berkala, kira-kira apa? Apa saja? Mbak Nana, coba Mbak Nana. Dingin.
Kurang dingin. Kurang dingin. Pagi. Bau, Pak. Bau kaos kaki. Iya. Oh. Oke, ya ini dampak-dampaknya ya. Kayaknya suaranya bengung, Pak. Ya. Iya. Suaranya bengung ya. Dampaknya Ya, Pak, bengung. suaranya Nah, bengung, dari Pak. Ya, Suaranya bengung. suaranya berisik. Masih Ya. tidak dingin, Pak. Suaranya Mendasar berisik. itu, Pak. Tidak dingin AC-nya. Ya. Keluar embun tadi ya, termasuk Ya, dampak ya. dari AC yang tidak dilakukan secara Dingin, berkala. berkala. Iya. Oke, terima kasih. Silahkan nanti setelah ini Anda bisa mengerjakan soal latihan yang ada di Google Form. Silakan Anda menggunakan Google Form. Saat ini Anda boleh menggunakan HP. Silakan bisa di-scan. Ya, soalnya bisa diakses dari HP Anda. Silakan dikerjakan secara mandiri, tidak boleh contoh-contohan karena ini menggunakan akun sendiri-sendiri, ya. Ya, Pak. Langsung, Pak. Ya, Pak. Siap. Sampaikan di praktek di unit kendaraan, maka sebisa mungkin harus berangkat semua karena ini salah satu materi yang bisa menjadi modal Anda untuk menjadi wirausaha besok ketika sudah Siap. lulus. Ya, itu. Siap, Pak Oke, Guru. semangat semua ya. Oke. Nah, tulisannya Masih kayak bagaimana Blackpink, Pak. hari- Itu dapat Ya, dari kayak konsep Blackpink ya. Blackpink ya tulisannya ya. Iya, Bagus, Pak. bagus ya. Oke, terima kasih. Hari ini sudah tertib, sudah disiplin, sudah aktif semua, bertanya dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga besok pembelajaran Sudah bel, Pak. Besok, oh iya, untuk pelajaran besok bisa lebih asik lagi, gitu ya. Ya, Saya tutup Pak. untuk pelajaran hari ini. Silakan ditutup doa ketua kelas. Mas Wiwit. Wit. Doa lagi ya, Pak ya. Baik. Ya, turu Kita baik. akhiri kegiatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan kita jadi semangat untuk belajar nanti malam. Amin. Berdoa, Amin. mulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih, Amin. Pak. Kembalikan, Pak. Ya, Selamat sore, Pak Guru. Selamat Terima sore, kasih. Pak. Terima kasih, Selamat Pak sore. Karul. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Karolus. Aplaus untuk Pak Karolus. Ya, makasih ya Pak Karolus. Ini sekarang kita beri responnya. Nah, tadi saya mulai ya, kita mulai dari awal saya kira. Nah, tadi itu waktu Bapak menyampaikan kedua itu kan Bapak tampilkan itu slide pertama itu yang kelihatannya hanya judul itu ya di situ ya. Nah, saran saya terkait dengan itu ya mungkin di awal itu gambarnya itu yang semenarik mungkin sehingga menarik perhatian siswa untuk memperhatikan itu. Jadi jangan hanya slide kosong begitu yang hanya tertulis beberapa kalimat. Nah, itu juga strategi kita itu untuk menarik perhatian siswa. Jadi kalau pada saat kita melakukan kegiatan persepsi, motivasi, dan kita hanya menjelaskan beberapa hal, nah tampilan di slide itu mestinya tampilan yang menarik itu yang kita bisa tampilkan, yang ada kaitannya dengan topik yang akan kita bahas. Nah tadi saya lihat itu Bapak hanya menuliskan di situ slide pertama itu hanya judul saya di situ saya lihat tadi itu kurang menarik saya kira itu sehingga ya kesan siswa itu ya ini pembelajarannya pasti pembelajaran membosankan lagi nanti ini. Nah itu yang pertama. Terus ini ada tadi itu yang Bapak jelaskan itu tentang itu kan tentang perawatan saya kira tadi Pak ya, perawatan sistem AC. Nah itu jangan sampai ada timbul miskonsepsi Pak. Jadi merawat itu sebenarnya tujuannya untuk apa Pak? Nah tadi kan yang saya dengar itu Bapak hanya menyampaikan bahwa merawat itu untuk menghindari gejala-gejala abnormal. Begitu tadi Pak ya penyampaiannya. Padahal itu kan bukan itu tujuan akhir kita merawat. Apa kira-kira Pak tujuan kita merawat sesuatu itu? Nah, Ya, itu ya jangan sampai ada penjelasan-penjelasan yang menimbulkan miskonsepsi itu. Bahwa kita merawat itu kan pada akhirnya supaya alatnya itu barangnya itu tidak rusak supaya lifetime-nya itu bisa Ya, betul. panjang, kan bukan untuk menghindari gejala-gejala itu kan bukan tujuan kita ke sana. Nah tadi banyak penjelasan Bapak itu yang
Seperti itu. Jadi tolong nanti diperiksa ulang apakah memang penjelasannya begitu atau bagaimana. Saya tidak catat satu-satu, tapi yang saya catat tadi sempat saya catat tadi itu tentang merawat itu. Ya, Pak Carolus. Ya Pak, terima kasih Pak. Kemudian Itu tadi sebenarnya itu menjelaskan tujuan pembelajaran itu saya kira bagus itu. Itu bagus, cuman kerugian kita akan kehilangan waktu. Tapi sebisa mungkin itu disampaikan. Jadi kita tidak hanya membaca apa yang ditulis, tapi lebih jauh kita bisa menjelaskan itu tujuan pokoknya sebenarnya itu apa. Nah, itu bagus itu. Nah, kemudian tadi ada tadi itu pertanyaan yang dilempar oleh guru, itu fungsi AC itu sebenarnya apa? Tadi ada beberapa orang yang sudah menyampaikan, nah mestinya sama tadi dengan kasusnya gubernur, itu mestinya dikuatkan lagi oleh guru bahwa sebenarnya fungsi AC itu ini supaya clear kan di situ. Nah, kemudian media yang dipakai ini ya ini sangat luar biasa saya kira, ini bisa melakukan animasi, jadi saya kira bagus ini. Ini yang poin penting dari penampilannya Pak Carolus itu saya kira medianya bagus. Nah, justru dari media yang bagus itu kita bisa eksplorasi banyak hal terkait dengan pencapaian host itu sendiri. Mestinya itu di gambar tadi itu banyak yang kita bisa gali Pak Carolus. Di situ tadi gambarnya ada komponen kondenser, ada komponen evaporator. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan itu. Sebelum sampai ke keadaan dingin dan panas itu ditanyakan dulu itu fungsi kondenser dengan evaporator itu apa, supaya pada ujung-ujungnya kita bisa tahu bahwa itu dingin itu panas itu kenapa bisa terjadi. Nah, itu kan di situ dengan sendirinya itu memancing siswa untuk berpikir hots. Kalau kita hanya bertanya ini komponennya apa ini, nah, itu low sekali tuh, itu ada di C1 itu C2 itu. Nah, itu Pak. Jadi tadi termasuk juga proses terjadinya gas dan cair itu bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? Bagaimana bisa jadi selain kita bisa sebutkan alat yang merubah itu, kita juga bisa menjelaskan atau menanyakan ke siswa, itu prosesnya bisa terjadi seperti itu bagaimana itu? Memangnya freon itu temperatur didihnya berapa, temperatur cairnya berapa? Nah, itu kan kecil sekali itu. Kenapa dipakai freon? Karena dia punya temperatur didih yang kecil sehingga dalam temperatur kecil itu dia bisa jadi uap, begitu juga sebaliknya bisa dikondisikan jadi cair. Cair itu karena dia terjadi proses kondensasi di kondenser itu. Ya itu bisa dijelaskan itu Pak, bisa ditanya ke siswa. Wah, itu poinnya tinggi sekali itu. Tanpa sulit lagi orang menilai wah ini sudah hot sekali nih caranya mengajar ini. Nah, ini dari proses itu media yang Bapak pakai itu kaya sekali nih, kaya banyak hal yang kita bisa eksplorasi, yang bisa menjustifikasi bahwa memang proses pembelajaran yang kita lakukan itu memang tumpuan utamanya ke host itu, tidak ada lagi yang C1, 2, 3, semuanya host. Nah, itu Pak ya. Nah, terus ini saya kira ini aksentuasinya bagus, bisa kita dengarkan, bisa kita tangkap, tapi ini anunya Pak yang frekuensi pengucapannya itu terlalu rapat. Jadi kesannya itu cepat sekali. ya Pak, karena terbatasi waktu Pak. Semangat sekali sehingga ya ini mungkin bisa dikondisikan sehingga apa yang kita sampaikan itu ada frekuensi sendiri dan kita mudah tangkap. Jangan terlalu cepat Pak, jangan buru-buru. Ya Pak. Saya juga kadang begitu Pak. Kemudian ini lagi, jadi tadi banyak hal yang Bapak sudah sampaikan, ada beberapa bagian. Nah, saya menyarankan setiap perpindahan topik atau tema yang mau dibahas itu mestinya diminta konfirmasi ke siswa. Anak-anak sekalian, kita akan beranjak ke topik yang berikutnya. Topik-topik sebelumnya ada tidak yang kurang dimengerti atau ada yang mau ditanggapi? Nah, itu bagus itu kalau ada yang seperti itu. Itu tadi saya lihat tidak ada sama sekali, mengajar saja saya kesannya seakan-akan bahwa siswa itu sudah mengerti semua padahal mungkin ada yang apa. Kemudian yang berikutnya lagi tadi itu ya ini sekiranya TPACK-nya sudah kena sekali ini. Nah, saya justru menyarankan teman-teman yang lain sebisa mungkin menggunakan aplikasi IT itu sebagai bagian dari proses pembelajaran kita, termasuk tadi mengakses soal-soal. Nah, itu sebisa mungkin semua saya kira kalau kata kasarnya harus menggunakan itu, karena poinnya itu ada di situ juga itu. Jadi jangan hanya kita menampilkan video, tapi mengakses itu soal-soal kuis-kuis. Nah, itu bagus itu kalau kita
combine dengan media teknologi. Itu saya kira Pak Carolus, selebihnya bagus Pak. Ya, itu yang jadi catatan saya, nanti bisa diimprovisasi lagi, termasuk teman-teman yang lain yang hadir di sini, yaitu mungkin catatan-catatan yang disampaikan ke teman-teman yang sudah perform, itu bisa jadi masukan juga supaya nanti memperkaya video atau penampilan Bapak untuk penilaian selanjutnya. Saya kira cukup. Terima kasih Pak Carolus. Terima kasih Pak Selanjutnya dosen. ke Pak Mansur. Silakan Pak Mansur. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Carolus sudah tampil maksimal yang oleh Pak Carolus ini. Saya ini sudah maksimal ya, terutama di motivasi tadi bahwa arti penting wayang ini mengarah ke bekerja dan pendidikan, M-nya kemudian W-nya wirausaha. Jadi bagus Pak. Jadi saya tertarik di situ pada saat memberikan motivasi tentang arti pentingnya pelajaran yang Bapak akan bawakan. Tambahan sedikit, jadi tadi saya perlu juga bahwa pada saat Bapak tadi ya, pada saat Bapak meminta siswa untuk menjawab pertanyaan, itu belum ada penguatan dari Bapak tentang hasil jawaban siswa atau dari jawaban yang siswa berikan. Seharusnya diperkuat lagi. Kalau level hostnya ya, kalau levelnya saya rasa sama tadi dengan Pak Wiwi sudah level host juga. Namun ya perlu tadi seperti disampaikan oleh Pak dosen, perlu diperkuat di fungsi-fungsi setiap komponen. Ini belum diperkuat di sana, ya, di poin-poin pentingnya di mana bagian-bagian mana yang sampai AC itu mengeluarkan hawa dingin. Ya. Berikutnya ini yang paling penting K3. K3-nya belum disentuh barangkali Pak, bahwa jika terjadi kebocoran pada pipa Priok, tadi Bapak sudah tampilkan gambar kalau ada kebocoran, ya hanya gambar oli di situ, tapi kebocoran freonnya belum ditampilkan Pak. Jadi di situ K3-nya harus diperjelas oleh Bapak bahwa jika saat pendingin atau freon bocor itu bisa mempengaruhi lapisan ozon yang ada. Jadi perlu Pak dikembangkan di K3-nya supaya lebih kompleks lagi apa yang Bapak bahas di sistem AC ini, karena ini sistem AC saya rasa sangat-sangat kita butuhkan di kendaraan barangkali Pak. Jadi itu saya rasa Pak ya. Jadi yang lainnya saya salut, jadi sintaknya Pak, sintak PBL-nya dapat ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal lagi di aksi 1, aksi 2. Saya rasa itu Pak. Jadi terima kasih Pak Mansur. Terima kasih Pak Carolus. Ya, Pak.